Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kita simak bersama informasi terbaru dari BMKG berikut ini. Informasi terkait kejadian gempa bumi tektonik dengan magnitudo 6,1 yang terjadi di Maluku Tengah. Pada hari Rabu 16 Juni 2021 pukul 11:43:08 waktu Indonesia bagian Barat, wilayah Maluku Tengah diguncang gempa tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan informasi awal gempa bumi ini berkekuatan 6,1. Yang selanjutnya dimutakhirkan berkekuatan MW 6,0. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 3 derajat, pada koordinat 3,42 derajat lintang selatan dan 129,57 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 69 km arah tenggara Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, dengan kedalaman pusat gempa 19 km. Ya. Jadi saya ulangi sekali lagi. Jadi epicenter terletak pada koordinat 3,42 derajat lintang selatan dan 129,57 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di perbatasan, saya ulangi, di perbatasan antara laut dengan pantai. Jadi saya ulangi, bukan di laut, tapi di perbatasan antara laut dengan pantai, yaitu pada jarak 69 km arah tenggara Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, dengan kedalaman pusat gempa 19 km. Jenis dan mekanisme gempa bumi ini, dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar lokal. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki mekanisme pergerakan sesar turun atau normal fault. Dampak gempa bumi dirasakan, atau guncangan gempa bumi ini dirasakan di Tehoru, Masohi, Bula, Kairatu, Saparua, Wahai, dengan intensitas guncangan 3 hingga 4 skala MMI. Artinya, guncangan tersebut dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah pada siang hari. Maksudnya orangnya tidak tidur, ya, ini dirasakan oleh banyak orang dalam rumah. Kemudian juga dirasakan di Pulau Ambon dengan intensitas guncangan 2-3 skala MMI. Artinya, getaran dirasakan dalam rumah dan terasa seakan-akan truk berlalu. Nah, hingga saat ini BPBD dan masyarakat setempat melaporkan adanya dampak kerusakan pada beberapa rumah tinggal. Salah satunya pada pagar gereja di Desa Sounulu, Kecamatan Tehoru, akibat dari gempa bumi tersebut. BPBD masih terus mendata kondisi dampak gempa bumi ini. Kemudian dari hasil pemodelan tsunami dengan sumber gempa tektonik
menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Ya, karena apa? Karena memang kekuatannya masih 6 ya. Kemudian posisinya di perbatasan laut dengan pantai. Jadi secara tektonik tidak berpotensi tsunami. Namun berdasarkan hasil observasi tinggi muka air laut di stasiun Badan Informasi Geospasial, yaitu stasiun Tide Gauge BIG di Tehoru, menunjukkan adanya kenaikan muka air laut setinggi 0,5 meter. Hal ini diperkirakan akibat dari adanya longsor tebing bawah laut. Nah, bagaimana dengan gempa susulan? Hingga hari ini, pukul 13.35 waktu Indonesia bagian Barat, hasil monitoring BMKG telah mencatat adanya 13 kali gempa susulan dengan magnitudo terbesar 3,5. Oleh karena itu, rekomendasi kami kepada masyarakat terutama di wilayah sepanjang pantai, mohon ditayangkan wilayah wilayah sepanjang pantai Japutih, Pantai Japutih terlihat pada slide, pada peta Kabupaten Maluku Tengah di Pulau Seram perlu untuk waspada terhadap gempa bumi susulan dan potensi tsunami akibat longsor ke bawah, longsor ke laut ataupun longsor pada tebing di bawah laut. Ya, ini karena gempa-gempa susulan masih terjadi pada digoyang dengan gempa kekuatan 6. Maka dikhawatirkan masih berpotensi terjadinya tsunami bawah laut ataupun tebing yang longsor ke laut. Akibat, mohon maaf, tsunami bawah laut, saya ulangi, berpotensi terjadi tsunami akibat longsor bawah laut ke laut. Maka masyarakat diminta apabila nanti merasakan guncangan gempa yang cukup kuat, mohon segera menjauhi pantai, menjauhi batas kuning. Batas kuning adalah batas waspada. Menjauhi pantai menuju tempat yang lebih tinggi, berjaga-jaga apabila kemungkinan tsunami terjadi akibat guncangan gempa berikutnya atau gempa susulan. Tanpa harus menunggu peringatan dini dari BMKG. Karena peringatan dini BMKG saat ini berdasarkan gempa tektonik. Jadi tsunami akibat gempa tektonik. Kalau tsunami akibat longsor bawah laut, belum dapat terdeteksi dari sistem peringatan dini yang ada saat ini. Oleh karena itu, perlu diwaspadai apabila sekali lagi merasakan guncangan gempa yang cukup kuat, ada kemudian masyarakat berada di pantai, segera saja menjauhi tempat yang berada di pantai tersebut menuju ke tempat yang lebih tinggi. BMKG terus memonitor gempa susulan yang terjadi beserta dampaknya terhadap kenaikan muka air laut. Kepada masyarakat juga dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.